Selamat siang semua. Siang, Pak. Suara saya Yang Pak, jelas? terdengar jelas Pak. Ya, baik. Ya, saya kira sebentar ya. Supaya tidak. Ya, lebih indah ya background-nya. Baik, selamat siang. Nanti barangkali saya akan menyampaikan materi lanjutan di kuliah kita. Dan setelah selesai, saya akan mungkin tapi lama juga nih. Lebih lanjut Pak Yusef barangkali untuk diskusikan apa yang kemarin disampaikan sebagai tugas ya. Jadi kita manfaatkan saja waktu ini secara optimal. Saya mulai dengan materinya. Jadi apa yang akan kita bicarakan siang ini yaitu judulnya estimasi effort pengembangan aplikasi. Ya, ada kata kunci penting di sini estimasi. Jadi saya kontraskan apa yang dimaksud estimasi itu hanya mengestimate, menduga, mengira-ngira lah kira-kira begitu ya, estimasi. Beda dengan compute. Kalau compute barangkali menghitung ya, sudah ada cara menghitungnya dengan sangat jelas. Gitu. Ya kira-kira begitu. Nah yang diestimasi apa? Yaitu effort. Jadi pada dasarnya pengembangan aplikasi itu adalah kumpulan effort ya, kegiatan, aktivitas yang kita lakukan untuk mendeliver sesuatu. Dalam hal ini adalah aplikasi. Nah, jadi kalau kita bicara proyek pengembangan aplikasi, maka kita harus bisa mengestimasi. Kalau ingin sukses ya, estimasi sejak awal, ini effortnya berapa? Dan seringkali total effort itu nanti ada perlunya dikaitkan dengan nilai ini ya, nilai uang ya, nilai uang dalam. Ya misalnya total aplikasi itu perlu cost 500 juta, 800 juta dan sebagainya. Ya itulah dari effort nanti dikonversi ke ini ya, ke cost. Kita akan bicara diskusi tentang itu ya. Ya, kita samakan dulu persepsi ya, apa itu project cost estimation serta nanti ada cost estimation dan budgeting di dalam proyek ya. Nanti saya akan perjelas itu semua. Baik, project cost estimation. The cost estimate is ya, therefore the approximate total project cost. Jadi ini sesuatu yang tidak eksak ya. Itu mengira-ngira gitu ya, tapi dengan sangat logis. Nah, jadi di sini tantangannya itu kita di satu sisi tahu persis ini tidak eksak, tapi di lain pihak ini sesuatu yang penting gitu. Sehingga ini harus serius gitu ya, makanya jadi satu pertemuan khusus gitu. Karena kalau tidak Anda bisa berantakan sebagai project manager, biaya kurang bengkak karena salah menaksir, ujungnya Anda kekurangan resource, ya kacau semua proyeknya ya. Pak Yusef nanti bisa cerita menarik gitu ya dalam EduNext itu bagaimana gitu ini semua ya. It is usually used to authorize the project budget. Jadi tidak semata-mata mengamankan project manager, tapi
proyek pengembangan aplikasi itu perlu ada sponsornya, pendukungnya, ya. Siapa yang akan menjamin pembiayaannya. Nah, jadi kalau kita katakanlah yang menjaminnya itu komit ya, oke, perlu berapa? 200 juta, disiapkan 200 juta. Tapi ternyata yang meleset project manajernya. Waduh, ternyata saya salah ngitung nih, bukan 200 juta, 300 juta. Jadi proyek belum selesai, uang sudah habis untuk menggaji timnya. Nah, ini jadi repot kalau begitu ya. Kemudian it is also used to determine whether a project is feasible or not. Ya. Nah, jadi ini juga cost estimation itu untuk melihat ini visible apa tidak. Visible dalam pengertian budget view ya, cost view. Jadi apakah ini aplikasi yang mau dibuat ini sangat menarik, tapi kurang visible. Nah, jadi kurang visible-nya bukan hal-hal teknis ya, tidak visible atau kurang visible-nya ini perlu cost terlalu besar. Ya seperti itulah ya. Walaupun itu relatif buat siapa ukurannya beda ya. Kalau kita kalau perusahaannya itu perusahaan kelasnya Indonesia misalnya mau mengembangkan metaverse, platform metaverse-nya seperti Facebook yang butuh dana triliun ya, bukan miliar lagi. Nah, ini barangkali wah ini nggak visible nih, terlalu besar effortnya, cost-nya ya. Lalu project budgeting ya. Project budgeting adalah penentuan biaya project untuk setiap sumber daya dan aktivitas yang diperlukan selama proyek berjalan. Saya lanjutkan dulu ya. Project budgeting biasanya mengandung informasi biaya dari komponen-komponen aktivitas selama proyek berjalan ya, serta jadwal pengeluarannya atau hasilnya itu pencapaian. Lalu project budgeting dibuat berdasarkan work breakdown structure. Nah, jadi dua halaman ini, halaman ya, cost estimate, project cost estimation. Jadi kalau muncul istilah, walaupun dalam situasi tertentu ini saling tukar-menukar, ada bagian confuse-nya juga. Tapi intinya kalau project cost estimation, kita itu mengestimasi biasanya maksudnya total project cost. Ya. Rinciannya itu ya sebetulnya kalau diperlukan saja, tapi yang mau dilihat itu adalah total project. Nah, kalau kita bicara budgeting, itu biasanya bagian dari project planning. Ya, di dalam planning itu saya sudah perlihatkan kan ya, dalam work breakdown structure, breakdown menjadi komponen-komponen deliverable dan bagaimana mendeliver itu. Ini ada aktivitas-aktivitas yang itu butuh sumber daya, butuh cost, butuh effort ya untuk mengerjakan. Kalau budgeting dalam konteks seperti itu. Nah, di dalam ilmu project management nanti ada istilah juga cost estimation, tapi cost estimation dalam konteks project management terutama planning itu yang dimaksud cost estimation bukan total seluruh project, tapi mengestimasi ini ya komponen-komponen pekerjaan untuk menjalankan project-projectnya itu. Nah ini kalau hanya komponen-komponen tinggal di WBS itu blok ini atau unit yang ini perlu cost, unit ini perlu cost, unit ini perlu cost. Kayaknya WBS itu jadi kunci. Nah, kapan itu disebut budget ya biasanya? Nah ini kalau sudah dipetakan, ini kapan diperlukannya kapan? Ya, kapan biasanya siapa yang mengerjakan? Kalau itu aktivitas manusia. Ya. Kemudian diperlukannya kapan? Sehingga dengan demikian, kalau saya punya proyek 1 tahun gitu, bisa punya perhitungan budgeting. Bulan ini saya perlu sekian, bulan ini saya perlu sekian, bulan ini saya perlu sekian. Ya itu dari mana? Karena budgeting ini. Dari mana lagi asalnya? Dari BBS sumbernya. Ya diolah, ini siapa yang mengerjakan, urutannya bagaimana, sequencingnya, nah, kemudian ini jatuh pada titik mana,
sehingga budget minggu tersebut, bulan tersebut bisa kita bisa kita tentukan. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan gambar yang saya munculkan di awal kuliah atau paling tidak pertemuan kedua kuliah, gitu ya. Nah, ini saya memunculkan gambar seperti ini ya, dari ini problem, solution, solution itu teknologi, ada non teknologi, teknologi, software hanya salah satu ya. Nanti ada yang lainnya. Kita fokus ke situ. Software dideskripsikan pertama kali dengan dokumen scope yang tidak sangat detail. Tapi itu setelah scope ada, ini kan bisa dibayangkan begini. Ini software outsource ke pihak lain. Ya. Nah, ini kan yang mau membayar pihak lain itu perlu menyiapkan budget kan. Ini pantas-pantasnya berapa ini supaya ada yang perusahaan yang mau mengerjakan kualitas yang pantas, kualitas yang baik, begitu ya. Nah, ini kan harus dihitung nih, harga penawaran yang layak itu berapa. Ya, jadi sebetulnya sebuah pertanyaan besar gitu. Kalau seseorang ditanya, Pak bisa buatkan software ini? Bisa, berapa ya biayanya kira-kira? Terus dia berapa detik? Ya 500 juta lah Pak. Saya nggak percaya itu. Ada kemungkinan dia terlalu kecil menawarkannya nanti jadi kualitasnya jelek gitu ya. Ada kemungkinan sebaliknya ya, jadi saya rugi gitu ya, bayar terlalu mahal. Kemungkinan paling buruk saya dipanggil KPK gitu sebagai orang yang menentukan harga, dianggapnya markup ya, ini salah ngitung. Jadi oleh karena itu kita perlu hati-hati ya. Nah di sini jadi kan ini setelah scope ceritanya ada yang mengerjakan ini siapapun, apa internal atau pihak outsource ya. Nah ini budget kan perlu disiapkan. Berapa menyiapkannya? Kalau nggak dihitung ya. Nah, project cost estimation saya tambahkan supaya yakin. Jadi seluruhnya ya, estimasi keseluruhan. Tentunya tidak detail kalau di sini, tapi bagaimana pertanyaannya? Kita punya sebuah cara metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian detik nyebut saja 500 juta. Gitu ya. Nah, nanti setelah ditentukan siapapun yang mengerjakan, ya dan budget sudah disiapkan ya, budget perusahaan ya yang disiapkan. Nah, baru di sini ada kegiatan project management kan, salah satunya planning. Bagian dari planning itu ada 4 yang related ke cost atau budget, yaitu plan cost management, merencanakan cost management nanti bagaimana, mengestimasi cost dari setiap komponen-komponen yang dikerjakan. Lalu determine budget, jadi cost itu di mapping itu, jadi siapa yang mengerjakan dimatrikskan ya, lalu dipetakan ke waktu sehingga tahu budgeting per waktu bagaimana. Dan akhirnya di dalam mekanisme kontrol kita punya kontrol cost ya, meyakinkan bahwa itu sesuai rencana. Jadi begitu ya. Nah, kemudian halaman ini hanya ingin meng-highlight bahwa kalau kita bicara cost ada 2 tipe ya, cost komponen. Yang pertama direct cost, cost langsung. Yang kedua indirect cost. Cost langsung misalnya membayar programmer, membayar desainer ya. Misalnya ya harus video conference dengan mana menggunakan bandwidth berapa, atau harus membeli sebuah komponen software untuk diintegrasikan ke sistem kita, itu direct cost semuanya ya. Yang indirect contohnya apa? Paling sederhana ya, indirect yang ini yang jelas itu misalnya listrik
Hubungannya dengan listrik ya, semua bekerja perlu perlu listrik ya. Biasanya kita lupakan itu. Ya sebetulnya itu harusnya dihitung. Karena perusahaan kalau nggak sadar. Wah, ini kok jadi takor ya. Kan semua sudah dihitung dengan benar. Iya. Ketika proyek ngitungnya cuman gaji orang-orang yang bekerja. Listrik dipakai, naik, melonjak, tidak dihitung. Baik. Nah, ini untuk sebetulnya ini mengulang dari apa yang sudah saya ceritakan. Ini sekedar untuk meyakinkan. Jadi begini, tadi pertama proyek belum dimulai, harus ada komitmen dari yang menyiapkan budget perusahaan. Ya. Jadi harus ada ini proses perhitungan, ya cost estimation total project, keluar sebuah angka di sini. Ya, untuk membantu menghitung, ya salah satu metode yang bisa dipakai atau banyak metode itu biasanya mengandalkan historical data. Jadi ada project yang similar yang pernah dilakukan di masa lalu, itu kita kita kerjakan ya, kita menjadikan referensi. Nah, nanti berdasarkan itu kita compare misalnya, sehingga kita lebih punya argumen kenapa taksirannya nilainya sekian ya. Nah, lalu setelah akan mengerjakan atau mulai dikerjakan, tadi itu kan project management berjalan, aktivitas software engineering berjalan. Lalu kita melakukan work breakdown structures, ya, akhirnya keluar tadi detailnya, detail sampai budgetingnya ditetapkan. Ini kalau di total semua dikumpulkan, akhirnya jadi sama, total cost juga. Ya, di sini pasti tergantung pada ini recommendation berapa. Ya, orang dibayar per hari berapa atau per bulan berapa. Ya. Kolam sum gitu. Pokoknya kamu kerja selama ini jangan ya apapun lah, tapi keluar angka juga di sini. Ini angka yang real ya, real yang sini. Ini angka budget di awal, rencana budget total ya. Ini harusnya idealnya yang ini lebih kecil dari yang tadi. Kenapa? Kalau sama besarnya impas. Aman sih, perusahaan nggak punya untung. Ya kalau listriknya belum dihitung, wah celaka, bisa tekor. Ya, pajak belum dihitung, celaka, bisa tekor. Jadi bayar pajak nggak dari ini. Ya. Jadi ini harus dihitung aman. Ya. Baik. Kemudian, nah ini penjelasan yang tadi aja ya. Ini sebetulnya saya hanya mengutip dari project management ya, framework project management yang saya ambil dari project management institute ya, PMI ya, PMI ya. Ini tadi ada yang berkaitan dengan project di tahap planning itu adalah cost management, cost managementnya ya. Kemudian estimate cost, determine budget, kemudian control cost terakhir. Jadi untuk yang pertama ini catatannya adalah total cost untuk sebuah proyek harus ditaksir di awal agar pihak manapun yang akan mendukung pembiayaan dapat menyiapkan. Jadi ini dibuat standby. Salah satu bagian dari planning, bagian dari project management ya dalam hal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan budget yang harus dilakukan. Dan itu semua dilakukan mengacu menekankan kembali demikian pentingnya webinars. Jadi bisa kacau pembiayaan salah gara-gara webinars yang salah. Ya. Baik, berikutnya ini estimasi dalam project planning ya. Jadi ini memberikan tentang pentingnya planning ya, dan nanti dikaitkan lagi tentunya dengan cost and budgeting ya. Jadi software project management begin with set of activities that are collectively called project
planning ya, sudah paham. Before the project begin, the software team should estimate. Nah, harus estimasi apa saja the work to be done dengan cara membuat PBS ya. The resource that will be required. Resource apa saja yang pasti dominan itu SDM ya. Tapi mungkin perlu resource tools, perlu resource komputer, perlu resource server, perlu network, perlu meeting dengan siapa dan sebagainya. Lalu the time that will be elapsed from start to finish, waktu yang dibutuhkan. Nah, jangan sampai ada yang tidak dihitung. Failure to plan is one of the most critical mistakes ya project can make. Jadi saya di awal sering mengatakan, seingat saya ya, bahwa kita bicara sukses project itu sangat ditentukan oleh plan. Kenapa? Yang menentukan segalanya itu plan. Memang plan dibuat berdasarkan requirement. Setelah itu kita bicara eksekusi projectnya, activitiesnya itu plan. Saya sekali lagi tekankan itu karena walaupun the real work-nya itu execute ya setelah planning, tapi execute itu bukan ngarang ya. Execute itu adalah mengeksekusi based on planning. Bahkan proses monitoring di dalam project management itu mekanismenya pada dasarnya memeriksa apakah execution sama sesuai dengan planning atau tidak. Ya, makanya kuncinya adalah di situ. Jadi takdirnya sudah ditentukan oleh si plan. Kemudian prinsip in project. Nah, ini ada satu prinsip menarik. The more you know, the better you estimate. Ya, ini sebetulnya sejalan dengan satu prinsip yang mirip dengan ini, yaitu dari sebuah buku strategi perang kuno yang ditulis oleh seorang jenderal Cina yang terkenal ya, buku kuno itu Sun Tzu kalau nggak salah penulisnya ya. Ya ini kira-kira ini mirip dengan ini ya, the more you know, the better you estimate. Jadi kira-kira kalau kita mau memenangkan peperangan itu kita harus lebih mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu sehingga kita bisa mengatur strategi yang lebih mantap kira-kira gitu. Lalu good estimating approaches and solid historical data offer the best hope that reality will win out over impossible demands ya. Jadi ada dua ya di sini ya. Yang satu approach, cara melakukan estimasi. Jadi kalau ada cara yang bisa diterapkan, cara itu fun, ya kita harus, bukan harus ya, direkomendasikan supaya mengconsider, memikirkan kemungkinan untuk adopsi aja, ya kecuali kita sendiri nggak yakin. Apalagi itu proven ya, sudah dipakai di mana. Kemudian yang kedua solid historical data. Jadi bicara development software ini adalah sesuatu yang abstrak. Sulit sebetulnya untuk diestimasi. Ya. Jadi kenapa? Karena sebetulnya bukan tinggal mengerjakan ya. Ketika mengerjakan itu banyak proses berpikir. Banyak proses di mana kita belum tahu, belum yakin ini betul nggak nih? Modul yang ini bisa dikerjakan 2 hari. Kan itu semua estimate, taksir. Bagaimana kalau yang mengerjakannya sedang mau melahirkan istrinya, pasti ditaksir. Selesai itu ditaksir 2 hari. Oh itu ditaksir 2 hari selesai kalau yang mengerjakannya punya pengalaman 1000 jam terbang. Jadi baru lulus kemarin.
experience-nya masih rendah. Jadinya 5 hari baru selesai, seterusnya. Jadi historical data itu sangat penting, ya. Baik, ini sudah saya kemukakan kemarin, saya hanya ingin menekankan kembali, ya, bahwa sekarang kita dihadapkan pada dua pendekatan yang beredar lah, ya, yang bisa jadi pilihan yang sering digunakan, yaitu waterfall atau di sini disebut traditional approach, yang kedua agile, ya, diantaranya Scrum. Dan tampaknya ini pergeseran makin kuat nih ke agile ini, ya. Nah, ini yang saya sudah ingatkan bahwa project management by nature itu sebetulnya lebih cocok dengan traditional approach, ya, traditional project management. Jadi kita harus aware dengan bagaimana sampai itu perkembangan. Kemudian juga dua ini punya fokus yang berbeda. Dan tradisional features yang fix dikunci, ya, atau spek gitu, ya. Lalu kita mengendalikan time dan cost supaya spek itu tercapai. Nah, di dalam agile, nah kita sangat, ya, kita mengunci ini, ya, time dengan satu siklus berapa, cost-nya tentu, ya. Ini features yang disesuaikan. Jadi dibagi-bagi ini, wah kalau 2 minggu satu siklusnya ini hanya bisa 2 fitur dulu. Nanti berikutnya berapa dan seterusnya. Ya, saya kira dua-duanya tetap bisa dilakukan. Hanya kita harus sinkronkan. Ya, ya. Baik. The average project spend 80% of its time on rework. Jadi ketika proyek tidak dikelola dengan baik, tidak direncanakan, statistik menunjukkan 80% itu waktu terbuang untuk rework. Artinya kerjakan mengulang. Jadi kita merasa, wah hebat nih, Pak, ini ada kesalahan, Pak, kita ulangi lagi supaya kualitasnya baik. Ya kualitas mungkin jadi baik, tapi pasti waktu jadi tidak bagus, ya, akan molor waktunya. Jadi yang ideal itu adalah semua tidak ada rework, ya, tidak ada mengulang pekerjaan, hasilnya bagus. Semua well plan, sekali dikerjakan hasilnya langsung bagus. Terus ngasih awareness saja. Lalu ini juga sesuatu yang berharga, ya, ketika kita mengeksekusi project dalam konteks mengelola resource, ya. Nah, jadi most valuable project resources itu apa, ya? Jadi kalau kita di posisi project managers, maka yang bisa atau yang sebaiknya kita jadikan fokus, begitu ya, di pikiran kita, yaitu 3. Satu, people, how to manage people. Di sini mulai dari location, kalau itu tersebar di mana-mana, apalagi sekarang bisa work from anywhere, ya. Kemudian skills-nya, kita yakin, kita harus tahu si A jago apa, si B jago apa, si C jago apa. Karena dengan itu diserahkan, setiap bagian pekerjaan diserahkan ke orang yang tepat, maka itu akan hasilnya bagus, dikerjakan dengan cepat, ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jangan berlebihan, jangan kurang juga. Karena kalau kurang nanti terlambat selesai, ingat, mungkin terlambat satu itu akan berdampak panjang ke yang berikutnya, ya, karena saling terkait satu sama lain. Yang kedua adalah environment. Ini penting juga. Pertama, software tools, ya, tools. Jadi jangan sampai atau ginilah, sebaiknya kita memperhitungkan kalau pakai tools apa saja keuntungannya, harganya berapa, masuk akal tidak. Karena tools itu akan mempercepat pekerjaan kita, menata pekerjaan kita lebih baik, sekaligus menjaga kualitas. Karena kita dipaksa mengikuti
cara kerja yang sistematis, ya. Jadi kalau menurut saya, wah ini terus nanti harus bayar, Pak. Jadi saya sih berpendapat, mari kita hitung, gitu ya. Mungkin tadinya perlu 8 orang, dengan bantuan tools kita hanya perlu 5 orang. Jadi tools itu sebetulnya jadi murah, gitu. Karena barangkali mengurangi 3 orang tuh lebih ini ya, bisa jadi lebih mahal dari harga toolsnya itu sendiri. Yang kedua hardware, ya. Nah, ini penting juga gitu ya, software yang kompleks itu terutama berkaitan dengan video seperti Edunex begitu ya. Itu berkaitan dengan kekuatan hardware, kekuatan development-nya, kekuatan untuk server operasional, testingnya dan sebagainya. Lalu network resource-nya saya kira jelas. Nah, satu lagi yang bawah, kelompok yang bawah, saya tidak bahas parsialnya ya, besarnya aja, reusable software atau reusable component. Jadi sekarang itu zamannya mengembangkan software itu selalu mengutilize kemungkinan apakah ada yang reusable tidak. Kalau tidak, kita harus membuat dari nol semuanya. Nah, Pak Yusuf nanti pasti bisa cerita juga. Bayangkan kita misalnya mau membuat, Pak, pokoknya software saya ini murni semuanya buatan saya dari nol. Sampai PDF viewer saja saya buat. Waduh, mungkin membuat PDF viewer itu bisa butuh waktu setahun sendiri ya. Nah, gitu ya Pak Yusuf ya. Atau Ya, MP4 Pak. viewer. Ya, Oh, kita itu kan cari yang sudah jadi, apalagi yang luar gratis. biasa. Gimana Pak Yusuf? Ya, kalau yang jelas kita cari yang gratisan dulu malahan, Pak, yang open source gitu ya. Ya, tentu itu prioritas ya. Prioritas. Ya, kadang-kadang kalau nggak ketemu, ya kepaksa yang beli. Cuma kalau yang beli lisensi per tahun gitu, nanti setelah kita komisioning ke pembeli, nanti pembelinya lupa mengupdate, akhirnya fitur tersebut jadi ngilang gitu Pak, jadi terkendala ya. Kadang-kadang itu ada seperti itu. Jadi kita harus pilih-pilih dan harus ya dengan calon pembelinya ya, dengan calon bohir kita itu harus pahit juga di depan tuh, karena bisa jadi masalah. Padahal kalau bohir yang nggak begitu paham ingin semuanya kan berjalan dan murah gitu. Jadi ya itulah banyak tantangan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi intinya ya reusable itu. Jadi komponen software yang sudah jadi untuk satu fungsi tertentu. Misalnya menampilkan PDF ya dengan berbagai fiturnya. Menampilkan MP4 gitu ya. Atau misalnya kalau yang canggih-canggih melakukan pengenalan ucapan, speech recognition, apapun lah, pengenalan wajah begitu ya. Nah, itu kalau ada yang sudah jadi, mendingan beli aja. Kalau ada yang gratis bagus, ya tentunya yang gratis. Tapi artinya kita adopt reusable itu, ya. Nah, ini reusable itu ada dua kemungkinan sebetulnya ya dari kacamata cost itu. Jadi pertama, kita ketika mengajukan, misalnya saya di pihak yang membuat software, ketika mengajukan penawaran proposal lah begitu ya, diasumsikan semuanya itu dibuat, diasumsikan ya. Tapi diimplementasinya saya nanti melihat kemungkinan yang ini nggak perlu dibuat, ini cukup adopt yang reusable. Jadi reusable itu jadi benefit buat kita. Ya, benefit tadinya saya harus mengembangkan modul apa seharga 40 juta rupiah misalnya, cost-nya ternyata ada nih reusable yang tinggal pakai ya, bahkan hanya 25 juta rupiah misalnya seperti itu. Nah, itu ini ya diantaranya dianjurkan ke sana. Kalau yang reusable-nya sesuatu yang luar biasa mahal, nah harus kita punya strategi. Justru itu dikeluarkan sebagai additional cost. Jadi biaya development sekian, nah nanti ada biaya komponen-komponen yang harus dibeli di luar project ini. Gitu.
Itu seperti itu ya, pinter-pinter aja lah kita ya. Nah, jadi catatan penutup, planning adalah tahapan yang sangat strategis dalam project management karena semua yang akan dilakukan atau dieksekusi seharusnya mengikuti planning ya. Planning dilakukan berdasarkan estimasi, termasuk estimasi effort serta cost dan budget ya. Baik ya, berikutnya ini kualitas estimasi dan software sizing ya. Jadi importance of estimation ya. In an age of outsourcing and increased competition. Jadi kata kuncinya outsource ya. Lalu kompetisi. Jadi kita harus cepat nih bersaing begitu ya. Lalu mengerjakan apapun banyak outsource ya. The ability to estimate more accurately ya has emerged as a critical success factor for an IT groups ya. Jadi estimasi menjadi sesuatu yang demikian penting ya supaya kita bisa compete dengan cepat tapi hasilnya luar biasa begitu, tapi juga cost-nya jadi efektif ya, kita mendapatkan cost terbaik karena estimasi yang sangat baik dari sisi kita begitu. Nah, lalu ini ada sebuah konsep yang ini saya gambarkan, awalnya itu berbentuk penjelasan kalimat-kalimat ya. Nah, tapi supaya mudah saya buatkan gambar. Jadi yang pertama itu ada software size. Jadi maksudnya ini software kan ya seperti kita melihat inilah secara umum aja ya walaupun tidak jaminan. Software size misalnya ini ada sebuah software ini kalau diinstal berapa mega. Wah, yang ini hanya 10 megabyte begitu ya. Software yang ini, wah ini 200 megabyte. The only martial art which you can't really use as a sport because it's all about fatal hits. Ya. Nah, baik. Jadi yang 200 mega secara logika itu pasti secara fungsional pasti lebih kompleks dari yang 10 mega. Kita lupakan ya hal-hal yang nggak benarnya. Nah, itu. Jadi software size makin besar size-nya kurang lebih cenderung berasosiasi dengan ini ya, dengan complexity. Nah, kemudian development effort bisa kecil besar. Nah, jadi dua ini kalau dikaitkan sebetulnya bisa dipandang sebagai productivity. Jadi kalau saya bisa produce software yang size-nya makin besar, tapi dengan effort yang lebih kecil, artinya productivity saya tinggi. Artinya tim yang mengerjakan itu produktivitasnya tinggi. Tapi kalau effortnya besar, waktunya lama, duitnya gede, orangnya banyak, begitu. Software yang dihasilkannya kecil fungsinya, ya dilihat dari size-nya gitu. Berarti productivity saya rendah. Ini ya yang maksud gambar ini cara membacanya seperti itu. Nah, tapi untuk sampai bisa memperlihatkan secara kuantitatif gitu ya, kita butuh metrik, butuh ukuran. Ya, software size itu apa ukurannya? Ya, salah satunya line of code, berapa baris program atau berapa poin ya nilai fungsi FP-nya, function point-nya dan sebagainya. Itu size. Ya, nah, nanti kita lihat ya. Kemudian development effort. Nah, inilah yang dari tadi kita bicarakan ya, estimasi itu sebetulnya development effort yang bisa dikonversikan juga ke budget ya, nilai uang. Baik, berikutnya reliability of estimation. Jadi estimasi juga harus kita perhatikan reliability ya. Jangan sampai kita menghitung sepertinya sangat akurat tapi nggak reliable ya. Wah, kadang-kadang hitungnya gini, kadang-kadang angkanya berbeda sekali, sangat kontras begitu ya, sehingga tidak ada sebuah konsistensi begitu. Nah, ini kita harus punya cara menghitung yang reliable ya.
Lalu software cost and effort estimation will never be an exact science. Nah, ini jadi para ahli pun mengatakan begitu, ya. Jadi ini tidak bisa sampai kapanpun menjadi sesuatu yang sifatnya eksak. Ya, mengapa? Too many variables. Ya, too many variables dan sebagian variablesnya adalah variables yang kompleks, terus susah dikuantisasi dengan baik. Ya, kemampuan seseorang itu kan software itu lebih banyak mikir kan ya. Kemampuan seseorang itu sulit gitu ya. Wah, ini bisa produce berapa baris atau berapa modul. Nah, ini sifatnya sekali lagi estimasi. Orang makin pengalaman memang makin bagus estimasinya ya. Tapi tetap tidak sampai pada eksak ya. Nah, yang kedua yang di bawah ini, however, software project estimation can be transformed. Jadi walaupun tadi tidak pernah bisa jadi exact science, ya can be transformed from a black art to a series of systematic steps. Nah, itu kata kuncinya. Jadi walaupun susah, ya tidak akurat, tidak eksak sifatnya, tapi kita bisa transform dari black art. Tadinya ya seni, ya pokoknya blank gitu, blank and black begitu ya. Tidak ada kejelasan begitu. Orang yang dianggap sakti, jagoan, wah menentukan aja semaunya dia. Ini perlu sekian orang dan seterusnya. Ya. Nah, ini menjadi systematic steps. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ya. Di sini to achieve reliable cost and effort estimation. Apa yang perlu kita perhatikan? Ya, ada 4 hal yang penting. Yang pertama, delay estimation. Nah, apa maksudnya delay estimation? Kita dianjurkan menunda estimasi. Apa maksudnya ya menunda estimasi? Tadi saya sempat meng-highlight bahwa semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, maka estimasi kita cenderung lebih akurat, didukung oleh informasi yang lebih banyak. Itu yang mendasari yang pertama. Jadi artinya, kalau kita punya, misalnya gini, saya punya schedule, project 6 bulan. Lalu saya diminta mengestimate beberapa hal ya di awal. Kemudian waktu saya 1 minggu, maka salah dalam hal ini untuk memahami yang pertama ya. Kalau saya berprinsip, dah seminggu nanti waktunya habis, keburu ini saya mau cepet-cepet aja. Jadi beda dengan tugas dikerjakan seminggu, lalu saya kerjakan 1 hari supaya saya tenang gitu. Saya punya waktu untuk hal lain ya selama 6 hari sisanya. Nah, dalam project estimation prinsip itu tidak dianjurkan. Ya, kenapa? Karena selama seminggu, asumsi selama seminggu itu kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya. Kita memikirkan ulang juga berbagai apa yang sudah kita pikirkan. Nah, ini kalau di-delay, besok lusa kita punya pemikiran lebih baik. Ya, sehingga lebih baik mendekati batas waktu akhir, tapi jangan lewat. Itu yang pertama ya. Sekali lagi prinsipnya, collect informasi lebih banyak. Yang kedua, base estimate on similar project. Jadi kalau kita sudah, ini bukan pengalaman pertama, apalagi ya, nah itu silakan kita banding-bandingkan dengan project lain. Setiap project selalu ada bagian experience yang bisa kita reuse ya untuk project yang akan kita kerjakan. Jadi cari yang paling similar. Bagaimana kalau saya baru pertama kali bikin project secara mandiri. Nah, ini kalau perusahaan itu sudah punya
PMO, Project Management Office, ya. Tentunya biasanya itu proyek-proyek masa lalu di open dokumentasinya. Kita bisa belajar dari yang lalu mana yang paling mirip. Nah, sebagian experience mungkin bisa kita adopsi. Use relatively simple decomposition techniques. Jadi ini sebetulnya prinsip system thinking ya yang ketiga ini. Jadi ketika kita punya sesuatu yang kompleks, itu dekomposisi. Bagi-bagi. Ya, wujud prakteknya apa? Dengan membuat WBS yang baik. Ya. Use one or more empirical models for software cost and effort estimation. Jadi jangan ngarang maunya kita sendiri ya. Kalau ada yang sudah jadi, tinggal pakai metode-metode yang sudah proven, kita dianjurkan untuk mengambil itu. Nah, tadi saya mengatakan tentang project itu harus bisa diukur ya. Software yang mau kita buat itu harus bisa diukur. Nah, tadi saya belum menyebutkan ukurannya itu apa ya. Nah, salah satu yang diusulkan sejak awal ada software engineering itu yaitu line of code, jumlah baris program. Ya. Jadi bisa dilihat nih di sini. Kalau diberi nomor gini kan, 1, 2, 3, 4 terus. Nah ini yang dimaksud jumlah baris program. Wah, ya ada sedikit versinya lah ya. Ini blank mau dihilangkan tidak dihitung, oke silahkan. Wah ini kan nyambung ke baris berikutnya, mau disatukan ngitungnya silahkan juga. Ya tapi intinya menghitung ini ya line of code gitu ya. Nah, pertanyaannya itu ada yang banyak yang mengkritik sekarang line of code itu katanya tidak relevan. Ya, mengapa? Karena sekarang itu dengan tools yang hebat, saya tinggal klik aja buat satu kotak, tiba-tiba 20 baris program itu dibuat otomatis ya. Nah, lalu saya membuat program pakai C++, yang satu lagi pakai Python. Ya, ular Python itu. Nah, ternyata yang ini butuh 20 baris, yang ini cuma butuh 3 baris. Nah, jadi nggak fair dong, nggak comparable. Yes. Ya, tapi kelompok yang yang pendukung line of code itu balik bertanya, kalau bukan line of code apa yang paling objektif? Ya, mewakili si softwarenya itu. Nggak bisa jawab juga, ya. Nah, jadi akhirnya line of code itu sampai sekarang masih diconsider juga dipakai di bagian-bagian tertentu. Tapi tentunya sulit kalau kita ini ada programmer, berapa Bapak mau dibayar? Wah, saya sih setiap line of code misalnya Rp100 aja atau Rp1.000. Nah, jangan-jangan nanti dia nulis program yang tidak efisien ya, supaya panjang. Nah, ini tapi balik lagi kalau tidak ada itu bagaimana gitu ya. Ada yang lain yang abstraksinya lebih tinggi. Gitu ya. Baik, saya nggak akan mengajak berdebat dan saya tidak declare juga saya mazhab yang mana begitu ya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ada line of code, banyak kelemahan, yes, tapi juga apa penggantinya yang benar-benar sangat objektif, bisa kita hitung bareng-bareng dan seterusnya. Nah, itu susah juga. Nah, di lain pihak, saya ingin memperlihatkan ini contoh. Ini contoh beberapa software, ya, beserta berapa line of code software ini. Ini Apollo 13 ini. Sekitar 145.000 line of code. Ini Space Shuttle, 400.000 line of code. Kemudian ini Curiosity. Curiosity itu wahana mandiri yang didaratkan di planet Mars ya untuk menjalankan fungsinya. Itu 2.500.000. Kemudian ini Android, entah versi berapa. 12 juta. Ini Windows. Ya, keterangan Windows versi berapa. Ya, tapi ini angka ada di kisaran angka 45 juta.
ini MacOS ya, dan seterusnya. Nah, jadi saya kira kita tidak bicara tentang, wah yang ini 200 baris, yang ini 205. Nah, hanya 5 ribut soal 5 gitu ya. Nah, ini saya kira kalau melihat angka ini ya wajarlah kita bicara line of code. Yang ini kan pasti relevan dengan complexity. Ya, inefisiensi tentunya ada di setiap bagian, tapi kalau kita bicara ini 45 juta, ini 12 juta, pasti berapa sih inefisiensi, berapa, 5% lah misalnya dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya, kita perlu sebuah metrik. Nah, penjawab tadi, line of code tadi yang ya dipertanyakan lah ya. Nah, lalu berkembang yang lain. Secara umum ini istilah ini disebut software sizing. Jadi sebuah metrik untuk merepresentasikan berapa size sebuah software. Semakin besar size-nya, complexity makin tinggi, nah tentunya effort makin besar. Tujuan kita itu, kita sedang bicara effort ya. Gimana kalau kita tidak punya ukuran size-nya? Ini berapa panjangnya? Kan kita jadi mudah ketika kita punya penggaris meteran. Karena ada standar ya, sehingga jelas, oh ini 2 kali panjang yang ini. Pantas-pantasnya harganya 2 kali. Nah, ini di dunia software sama ya. Jadi ini sampai ada ISO standar ya untuk software sizing. Ini ada beberapa usulan yang sudah di ISO-kan ya. Saya tidak bahas, tapi ini non LOC ya, non line of code ya. Salah satunya ada function point ya, function point atau function point analysis. Kemudian sampai ada ini ya, IFPUG ya, IFPUG, International Function Point User Group. Jadi ada grup yang senang mengembangkan ini function point. Ya, ada grupnya ini. Ya, di function point tentunya tidak berbasis line of code ya. Jadi ini basisnya itu mengarah pada fungsi. Ini berapa fungsi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makin banyak fungsinya, kompleksitinya makin tinggi. Pasti berkorelasi dengan effort yang lebih besar ya. Nanti bisa dipertanyakan juga, gimana kalau nanti pakai tadi reusable? Wah, fungsi yang ini coret karena sudah reusable. Ya, selalu banyak ini ya, banyak tantangannya ya. Ada juga yang berbasis use case. Ya, begitu muncul object oriented dengan UML, use case. Nanti use case-nya ada berapa use case. Mau didetailkan lagi, oh use case kategori kompleks, use case sederhana, use case apa. Ya. Oke lah, tapi intinya adalah kita harus sepakat untuk menggunakan metriknya itu apa. Ya, ya. Lalu ini beberapa estimasi ya. Jadi estimasi sendiri fokusnya itu adalah menaksir satu value ya, menaksir satu value yang berkaitan dengan software ya, effort software itu. Ini ada paling tidak ini satu versi ya, 5 teknik estimasi berdasarkan analogi, parametrik dan seterusnya. Ya, baik kita coba lihat. Yang pertama ya, estimasi analogi. Jadi kita menganalogikan terhadap satu pembanding yang lain ya. Saya langsung aja nih. Di antaranya di sini ada proyek pembanding yang sudah berjalan proyeknya, sudah selesai bahkan. Sudah selesai. Nilai proyek ini 500 juta. Ada 10 fitur di sini. Ya. Tentunya kita bisa punya ini istilahnya di sini tuh ini ya, fitur dan atribut ya. Maaf, atribut. Atributnya kebetulan bisa berupa fitur, ya bisa juga yang lain. Gitu. Atribut dan value-nya berapa. Jadi di sini misalnya yang paling kita menganggap, wah ini yang penting bukan fiturnya. Kalau size-nya tadi bisa berapapun size-nya ya. Nah, ini fiturnya nih. Fiturnya ada berapa fitur? 10 fitur, 500 juta. Nah, ada proyek yang mau dibuat mirip dengan ini. Nah, ini pantasnya berapa ya? Nah, salah satu kemungkinan kalau kita melihat analogi,
Ini 15 fitur, ini 10 fitur 500 juta. Kalau fiturnya kira-kira bobot bobot kompleksitinya sama setiap fiturnya, maka masuk akal. Kalau kita asumsikan ini 15 750 juta ya. Itu analogi mirip seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah parametrik. Estimasi parametrik menggunakan hubungan statistik antara data histori yang relevan dan variabel lain. Termasuk LOC ya, termasuk. Tapi banyak sekali gitu. Yang parametrik itu seingat saya salah satunya itu ini Boeing ya. Boeing itu mengembangkan satu cara berhitung ya, cara menaksir dengan cepat cost untuk software untuk pesawat terbang. Jadi tapi itu didukung oleh data historinya dia. Jadi sejauh mana itu validnya? Validnya ya itu berdasarkan data histori punya Boeing itu sendiri. Jadi si Boeing itu akhirnya kira-kira begini. Kalau mau mengembangkan pesawat baru nih ya, dia mau menaksir biayanya bagian softwarenya. Nah, nanti tinggal ini aja. Tinggal pilih parameter-parameter. Makanya ini parameter disebut. Ini penumpangnya berapa? Antara sekian sampai sekian, sekian, maka kelas yang mana. Lalu tipe mesinnya bagaimana? Otomatisasi di dalam penerbangannya gimana? Ya, terus apakah ada auto recovery atau apapun lah. Semua fitur itu tinggal pilih, lalu keluarlah taksiran. Softwarenya cost-nya segini. Atau si software ini mungkin perlu waktu pengembangan berdasarkan parametrik ya, parameter-parameter yang diperoleh berdasarkan histori. Bottom up sebetulnya ketika kita memerlukan satu bagian untuk ditaksir ya, lalu kita breakdown ke bawah. Jadi komponen-komponen bawah ini lebih mudah ditaksirkan ya, seperti WBS itu lalu kita jumlahkan di summary ya, kita dapatkan itu ya, totalnya berapa. 3 point. Nah ini teknik estimasi kalau kita harus menebak satu value, tapi kita nggak yakin dan tidak punya referensi yang cukup. Ini sebetulnya 3 point ini tidak hanya untuk software, untuk apapun ya, pendekatan umum ini. Nah, ini jadi kita dianjurkan memilih tiga value. Yang disebut pertama itu most likely, yang paling mungkin menurut kita. Kemudian yang optimistik, jadi ke arah kondisi yang lebih baik, belum tentu tercapai, tapi cukup optimis kita berapa nilai. Yang satu lagi pesimistik, jadi kita menentukan tiga nilai. Nah, berdasarkan 3 nilai itulah kita bisa berhitung berapa estimasi untuk atribut tersebut. Ya, nah ini ada bisa menggunakan ya. Nah, ini tergantung kita mau pakai distribusinya bagaimana ya. Salah satu distribusi bisa begini, ini bobotnya 1 yang optimistik, yang most likely diberi bobot 4, yang pesimistik diberi bobot 1 lagi. Karena ini 1 plus 4 plus 1 dibagi 6. Jadi ini sebetulnya seperti merata-ratakan tapi 3 value ya dengan pembobotan yang ini distribusi. Jadi misalnya gini, kalau kita tidak menggunakan pendekatan yang ini, kita harus menaksir nih ya, number of external input. Ini kan software belum dibuat, requirement-nya tidak jelas juga ini, belum fix ya dan seterusnya. Lalu kita harus menaksir nih. Estimation count-nya itu berapa ini? Ya, masa tiba-tiba kita 23 ini dari mana? Nah, untuk situasi-situasi seperti ini kita bisa menebak. Tapi tebakan kita didukung oleh
oleh satu best practice begitu ya. Jadi kita misalnya inputnya berapa ya? Jumlah input. Most likely menurut kita 24 ya, kayaknya. Tapi paling pesimis bisa 30 ini. Ya, optimisnya bisa 20. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita punya 3 angka, 20, 24, 30. Masukkan ke sini, dihitung, jadinya 24. Ya, yang ini juga sama, dan seterusnya. Itu jadi ini cara menentukan value ya. Lalu estimasi analisis data ya, berdasarkan analisis data. Contohnya estimasi untuk menentukan alternatif terbaik. Ya, di antaranya contoh sederhana di sini. Ini ada satu opsi di bagian tertentu. Beli atau develop tadi. Reuse, pembelian komponen yang reusable atau develop untuk modul tertentu ya. Nah, ini tinggal dianalisis alternatifnya sehingga kita putuskan yang. Lalu ini reserve ya, cadangan lah kira-kira ya pengertian. Perkiraan biaya dapat mencakup reserve kontingensi ya. Jadi artinya gini, setiap value yang kita tentukan, kita pikirkan apakah itu sesuatu yang eksak sekali kita tentukan nilainya, itu sesuatu yang sifatnya aman. Atau kita harus siapkan sebuah angka tambahan begitu ya, sebagai cadangan kalau perkiraan kita meleset. Ya, jadi satu modul ini berapa orang ya? Waduh, sebetulnya sih kalau saya yakin orang-orangnya saya kenal kemampuannya, saya yakin 4 orang bekerja 3 hari ini selesai ini. Tapi karena ini orang-orangnya saya nggak begitu yakin, nah saya ambil cadangan tambah sekian, tambah 1 orang lagi deh. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, yang terakhir analisis data kaitannya dengan cost of quality. Jadi kita menentukan satu value, tapi juga kita berpikir tentang ini mirip yang cadangan tadi, tapi ini lebih spesifik cost of quality. Jadi apakah kita perlu tambahkan satu value nilai tambah dikit ya untuk menjaga kualitas. Misalnya begini, wah ini software sudah dibuat selesai, saya yakin selesai, tapi saya tuh khawatir ini karena requirement-nya kurang tegas. Suatu saat ada permintaan direvisi begitu ya. Sementara kontrak sudah selesai, tapi kita ingin menjaga hubungan baik begitu ya. Nah, itu bisa saja disiapkan cost of quality. Jadi ini bisa jadi standar developer ya. Jadi bagian tertentu yang kita melihat potensi seperti ini, itu ditambahkan, katakanlah kita sudah menentukan value 10 misalnya. Ada standar misalnya 15%. Kita tambahkan 10 itu jadi 11,5. Ya, 11,5 itu dicadangkan oleh kita untuk berjaga-jaga. Kalau ada hal yang berkaitan dengan kualitas, kita antisipasi. Pendanaannya sudah kita siapkan di perusahaan kita. Yang tentunya belum tentu dipakai juga. Ya, tapi itu untuk menjaga-jaga. Lalu beberapa teknik dan studi kasus estimasi. Ya, ini bagian terakhir ya. Jadi contoh begini. Saya punya sebuah software yang ingin dikembangkan. Lalu diminta menaksir biayanya berapa. Ya. Ini salah satu kemungkinan. Yaitu kita bagi fungsi-fungsi besar. Ya, katakanlah ini user interface and control facilities. Dan seterusnya, ada sekian function. Masing-masing kita taksir LOC, line of code-nya. Ini 2.300, ini 5.300. Tentunya kita harus sepakat dulu. Ini paket tools apa, bahasa pemrograman apa, dan seterusnya. Kalau tidak, pasti jadi tidak valid. Kalaupun sudah ditentukan, tetap ini pasti debatable juga. Tapi ya ketika software belum dibuat, semuanya serba blank ya,
Ini salah satu bentuk yang mungkin dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa melakukan ini lebih baik? Yaitu orang yang punya jam terbang. Makin tinggi, dia makin tahu. Juga didukung oleh data histori. Jadi misalnya begini, user interface and control facility. Dari mana tahu 2300? Oh, gampang Pak. Saya coba pahami, bayangkan software yang akan kita buat ini seperti apa. Lalu kita sering membuat software yang serupa. Saya bongkar aja itu dokumentasi. Ternyata kisarannya itu antara 1.800 sampai 2.800. Si line of code-nya itu dengan platform dan bahasa pemrograman yang biasa kita lakukan, kita pilih gitu ya. Nah, 1.800, 2.800. Lalu dilihat dari fiturnya, nah ini kira-kira fitur ini jumlahnya tidak sekompleks yang 2.800, tapi lebih kompleks daripada yang paling sederhana tadi 1.800. Jadi sangat mungkin ini ada di kisaran itu. Nah, tambah experience dari si yang naksirnya tadi. Oke, 2.300, make sense. Ya, masuk akal. Nah, singkatnya kita lakukan hal yang sama, keluarlah terakhir 33.200. Tentunya tidak dijamin, sangat tidak bisa dijamin pasti bulat segini. Ya, tapi itu udah lebih baik gitu ya daripada kita tidak punya taksiran sama sekali. Yang tadi ngelamun tadi, bisa nggak Pak? Bisa Pak. Berapa ini ya? Nah, nggak tahu apa yang dilamuninnya juga gitu ya. Tiba-tiba nyebut aja 500 juta lah Pak. Nah, kalau ini kan nggak begitu ya. Ini ada argumennya semua. Baik. Lalu kita lanjut nih ya. Misal, nah ini kalau software developer yang bisnisnya hanya software developer terus, harusnya punya nih angka-angka seperti ini. Ya. A review of historical data indicates that the organizational average productivity. Nah, tadi kan saya sudah bicara productivity. For system of this type is 620, ya, 620 line of code per month, ya, per month ya. Nah, jadi kita punya ini ya. Jadi produktivitas ya, satu tim bisa menghasilkan 620 line of code dalam 1 bulan. Ya. Nah, ini produktivitasnya. Jadi kalau sekarang kita punya atau kita tambah lanjutkan dulu yang kiri ya. Based on a burden labor rate of, nah ini ya, segini nih $8.000 katakanlah per bulan ya. Kemudian jadi cost per line of code itu kurang lebih $13. Enak ya, nulis satu baris $13. Lupakanlah angkanya kegedean atau kekecilan, tapi saya ambil dari sebuah sumber ini ya. Nah itu jadi tadi line of code 33.200 dari slide sebelumnya ditaksir tadi ya dengan cara yang sistematis. Kemudian ini productivity. Nah, ini fakta sifatnya. Jadi saya punya tim ini. Ya. Nah, tiap tim mestinya productivity-nya beda-beda. Mengapa? Maksudnya beda-beda ya. Tim satu orangnya kurang jago nih. Mungkin hanya bisa menghasilkan 500 line of code per month. Tim yang kedua beda lagi dan seterusnya ya. Lalu labor rate ini disesuaikan ya. Ada referensi yang disepakati. Nah, lalu cost per line of code itu sebetulnya dari sini. $8.000, nah dibagi 620. Jadi dari situ sekarang bisa dihitung nih. Project estimation ya. Dari line of code-nya sekian, kemudian $13 per line of code. Ini sebentar harusnya 1.000 ini. Ya, maaf. Harusnya 1.000. Jadi 428.000
dolar ya ongkosnya ini, atau dihitung secara tidak langsung ujungnya sama juga 428.000 dolar kira-kira gitu ya. Nah, nanti sini tinggal dicermati aja ininya hitungannya. Nah, ini kemudian sekaligus saya mau memperkenalkan satu konsep sebagai alternatif line of code ya, yang disebut function point. Jadi ada ahli yang pernah mengusulkan sebuah software itu bisa dihitung function point. Function point-nya makin tinggi skornya, tentunya itu ya sesuai namanya, function point. Itu merepresentasikan fungsi yang lebih besar, lebih kompleks. Tentunya pantas dihargai dengan cost yang lebih tinggi ya. Nah, function point itu supaya apa? Supaya jadi baku ya diusulkan ini, yaitu ada cara berhitungnya, rumusnya ini. Ya, saya nggak bahas dari mana rumusnya. Pokoknya rumus anggap tinggal pakai. Ya, count total ini yang 320 contohnya di sini. Ya, kali 0,65 plus 0,01 sigma dari FI. FI-nya nanti kita lihat di 2 halaman berikutnya. Ya. Jadi ini cara mendapatkan 320 itu ini. Number of external input. Nih, 24. Number of external output 16. Boleh kita tebak langsung, kalau yakin silahkan. Kalau tidak yakin kita bisa adopsi tadi. Pendekatan tiga nilai tadi, 3 titik. Nah, ini most likely, optimistic, ya, pesimistik berapa. Dari sini tinggal dihitung, dapat ini. Lalu bobot kita hitung. Kita tentukan. Bobot ini lebih besar dari yang mana. Karena tiap software bisa beda-beda ininya ya, kepentingannya. Lalu function point count. Nah, jadi ini tinggal dikalikan lah ya. Nah, ini sebetulnya angka-angkanya realnya nggak bulat, makanya begitu dikalikan jadi tidak persis eksak ya. Jadi ini bisa dihitung nanti dapat ininya angka yang sekian di belakang komanya berapa sehingga paham. Ini dibulatkan semuanya ya. Dapat 320 jadi yang ini count total. Ya, ini angka konstanta tinggal sigma FI. Sigma FI-nya dari mana ini? Sigma FI-nya dari sini nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang setiap pertanyaan harus ditaksir value-nya itu dari 0 sampai dengan 5. Tentunya berdasarkan fakta kita, pemahaman terhadap requirement-nya itu bagaimana. Ya, dapat angka, masukkan ke sini, keluarlah angka 375. Berapa? Apa maknanya 375? Sebetulnya tidak jelas juga. Saya hanya bisa jelaskan 375 itu adalah function point-nya. Ini menjadi bermakna ketika saya punya software pembanding yang lain, misalnya angkanya 390. Ya, 390 kan lebih besar dari 375. Artinya function point-nya lebih besar. Kemungkinan kompleksitinya lebih besar, ya, logikanya of effort-nya lebih besar untuk mengembangkan. Kira-kira begitu ya. Lalu bisa jadi ada nanti productivity itu tidak berapa line of code per month, begitu ya, tapi berapa function point yang dihasilkan per month. Bisa begitu. Ya. Nah, sehingga kita memudahkan ketika mau menghitung lagi. Ini saya skip aja ya, nanti dilihat aja contohnya. Lalu ada yang process based estimation. Jadi ini memecah-mecah menjadi komponen-komponen yang ini fungsi ya, atau sub-fungsi di sini. Kalau mau di breakdown lagi silahkan. Yang ini proses. Ya. Nah, ini kalau yang ini menaksir jumlah jumlah SDM ya, jumlah man days
jumlah main days itu berapa. Jadi untuk UI ya, ini di tahap analisis perlu setengah main days. Di tahap desain perlu 2,5 main days dan seterusnya. Nah, kalau begini total nanti dapat 46 main days. Harga per main days-nya berapa? Maaf, per month ya, jadi bukan main days. Month days. Man month ya, jadi bukan main days, man month. Jadi oke, lanjut. Lalu ada ini pengembangan berikutnya, ada yang mengusulkan use case base. Ya, jadi ini gampangannya itu disesuaikan dengan banyaknya use case yang sudah kita pelajari dalam UML. Ya, oke, ini masih memperlihatkan use case base. Contohnya bagaimana. Kemudian selain itu ada juga yang ini dikategorikan istilahnya itu structures of estimation model. Ini lebih kompleks lagi. Jadi menyusunlah rumus cara berhitung seperti ini ya, di mana lalu di customize. Kalau kita basisnya LOC jadinya begini, ini versi siapa, ini versi siapa, versi siapa. Nah, kelihatan nih, ahli yang berbeda punya versi beda-beda. Kalau yang function point begini, ya ini harus dicari sumbernya untuk dapat jawaban kenapa ini angkanya segini dan seterusnya. Ya, tapi intinya adalah ini upaya berbagai pihak, berbagai ahli untuk memudahkan kita merumuskan bagaimana menghitung effort. Itu effort ya, nanti bisa dikonversikan ke nilai uang. Lalu ada lagi, nah ini lebih complicated lagi lah, lebih terstruktur lagi. Jadi ada sebuah pendekatan untuk menghitung effort itu, namanya tuh menarik ya, disingkatnya COCOMO. COCOMO. Ini singkatan dari Constructive Cost Model. Adalah model estimasi biaya perangkat lunak algoritmik yang dikembangkan oleh ya Boehm ya. Model ini menggunakan rumus regresi dasar. Jadi pada dasarnya regresi sih, memprediksi ya. Jadi ini dibantu oleh data histori, lalu dibuatkan regresi, sehingga ketika kita ada software yang belum pernah dibuat, tinggal dimasukkan titik-titiknya, nanti di dalam regresi itu ada di mana, bisa ditebak ini. Jadi effortnya berapa, ya kurang lebih begitu. Nah, si COCOMO ini karena begitu banyak keanekaragaman software itu, dia paling tidak mengkategorikan. Ini ada 3 kategori software yang mau dibuat, dan kita harus tentukan yang mau kita buat ini masuk kategori mana. Ada yang disebut organic project, semi-detached project, ada yang disebut embedded project. Ya, setelah itu baru ditentukan. Ini masing-masing nanti ada parameter yang menghitungnya jadi sedikit berbeda karena parameternya berbeda. Ini nih. Jadi rumusnya adalah ini untuk menghitung effort. Nah, ini untuk menghitung development time adalah ini rumusnya. Untuk menghitung jumlah orang menurut versi COCOMO ini adalah yang ini rumusnya. Setiap rumus atau sebagian besar rumus mengandung parameter konstanta A, lalu B ya dan seterusnya. Nah, ini A, B, C, D. Nilainya segini. Jadi ketika kita mau menghitung sebuah project, ini berapa nih effortnya, berapa development time-nya, berapa orangnya, project tersebut harus kita pahami, lalu kita tentukan. Ini project yang mau saya hitung itu kategori mana? Organik kah? Semi-detached kah? Atau embedded kah? Setelah ditentukan, misalnya, oh ini semi-detached. Bukan organik, bukan embedded. Semi-detached, oh A-nya 3. Berarti ini A diganti dengan 3.
ya, karena ini semi detached 3 dan seterusnya. Tinggal lihat tabel ini, ya. Nah, ini sejauh mana itu benar atau tidak? Saya kira ini saya sih tidak mengecilkan ini ya, tidak mau memvonis bahwa Kokomo itu wah, ini kayaknya secara feeling aja nggak bagus itu akurasinya, tidak kurang masuk akal gitu ya. Saya nggak mau mengatakan begitu, tapi ini paling tidak ini ada kutipan lah yang saya ambil ya dari Quora.com ini yang kira-kira mengkhawatirkan gitu ya atau berpersepsi agak negatif, cenderung negatif tentang kalau kita mengandalkan Kokomo. Nah, di lain pihak kalau saya sih melihatnya sekarang tuh bahasa pemrograman berkembang terus, cara programming juga, cara pengembangan itu berubah terus, teknologinya berubah terus, sehingga satu pendekatan yang ini dibuat cukup lama itu mungkin perlu dipertanyakan apakah masih relevan. Mungkin pada saat zamannya relevan ya. Kira-kira seperti itu. Baik, satu lagi itu adalah ketika kita harus menghitung biaya, satu isu yang penting lagi itu adalah salary rates. Jadi nanti kita katakanlah berdasarkan hitung-hitungan tadi, teknik estimasi, kita bisa menentukan, oh software saya bisa dikerjakan oleh 8 orang selama 4 bulan. Pertanyaannya, 8 orang itu tiap orang mau dibayar berapa? Karena kalau mau jadi rupiah, mau jadi dolar, kita harus ada pengalinya. Berapa bayaran tiap orang. Nah ini ini harus sepakat mau pakai yang mana. Kalau perusahaan swasta biasanya ya itu mengadopsi standar rate yang baik begitu ya, yang menarik lah, atraktif begitu. Yang repot itu biasanya kalau pekerjaannya untuk instansi pemerintah. Nanti wah ini nggak bisa Pak, satu orangnya dibayar segini, kemahalan. Ya, karena standarnya entah standar yang mana yang terlalu rendah. Nah, itu yang jadi masalah itu apa ya? Yang jadi masalah ketika terlalu rendah akhirnya jadi akal-akalan. Supaya nilai proyeknya jadi atraktif, tadinya perlu 8 orang, dianggapnya perlu 20 orang supaya nilai proyeknya jadi besar, ya. Nah, kalau sudah 20 orang, nanti ada orang yang ngerti, wah, kok ini ya nggak wajar ya buat website kok dapat 20 orang, emang ngapain aja kerjaannya. Nah itu ya seperti itulah kira-kira. Lalu sekarang itu ada orang yang sangat sangat pakar di bidang tertentu. Ketika orang yang ngerti mau bayar mahal untuk itu, ya. Nah ini juga menyulitkan hal-hal seperti itu. Oke, saya kira itu ya yang harus jadi perhatian kita. Ini sekedar ini aja ilustrasi. Sekarang bergerak makin susah lagi ya. Nah, di dalam pengembangan software mungkin ada kita perlu ahli big data, perlu ahli AI, perlu ahli IoT ya dan sebagainya. Ini spesifik gini nanti bayarannya nggak murah ya, tapi nanti kalau ditanya ini dari mana hitung-hitungan. Mending kalau proyeknya lamsam. Tapi kalau harus dilihat dengan hitungannya jadi tidak sederhana. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya rangkum kesimpulan akhir yang merangkum semuanya bahwa sebagai project manager itu kita harus menjalankan proyek ini dengan kecukupan resource ya, keterjaminan resource-nya semua ada cukup gitu ya. Oleh karena itu kita harus punya salah satu hal yang harus dilakukan atau keahlian ya, jadi keahlian project manager atau di dalam anggota tim
yaitu ini melakukan estimasi, ya. Lalu estimasi juga dilakukan sebelum proyek dimulai, bahkan sebelum tahu siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut, ya. Yaitu dalam posisi di mana kita perlu ini ya menghitung nilai proyek sebelum tender, ya. Nah, itu perlu menghitung, tapi biasanya lebih kasar menghitungnya, ya. Ya, sekali lagi demikian materi kuliah untuk pertemuan kali ini. Berikutnya barangkali Pak Yusef yang akan nyambung. Silakan Pak Yusef. Baik Pak, terima kasih. Saya mengundang dulu, barangkali akan ada yang bertanya dulu. Sambil kita cek juga presensi ya. Mohon dicek Teh Atina, siapa yang belum hadir nanti dicek lagi secara tulisan. Apa adanya langsung nanti di-sync aja ke Six ya. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Ada satu dulu, kemudian ada lagi nggak? Biar sekalian. Ya sudah, baru ada satu. Silakan. Ya, nanti Pak Yusef sisanya. Ya, silakan. Ya Pak, selamat siang Pak. Izin Ya. Arti Pak mau bertanya. Tadi kan sempat dibahas ya Pak terkait penentuan kos itu kan memang tadi juga Bapak sempat singgung bahwasanya ya kadang diakal-akalin gitu kan sampai ada 20 untuk menyesuaikan dengan rate tersebut. Nah, ini kan berbicara tentang manajemen aplikasinya Pak, berbicara si karyawannya atau programmernya kayak gitu. Nah, Pak, kondisinya kan ada juga ya Pak kayak semacam orang yang baru di ranah ya ada yang pro, ada yang baru masuk gitu Pak. Kan nggak tahu rate kayak gitu ya Pak. Nah, pertanyaannya kalau kita menjadi seorang PM tadi itu kan untuk menentukan khususnya kan ada penilaian tuh poin-poin yang tadi ini segi pemahaman kayak gitu. Nah, ini saya tuh belum kebayangnya gini Pak. Belum kebayangnya ketika kita jadi PM yang harus mengerti itu dan menerapkan hal tersebut ke ranah karyawan kita atau si programmer kita, hingga akhirnya kan idealnya begitu ya Pak. Kadang kan kalau yang kita lakukan mungkin hari ini yang penting udah punya portofolio, pernah pengerjaan A, B, C, dan D, lalu dikasih kerjaan kayak gitu tahu. Nah, pertanyaan adalah untuk menerapkan di ranah ideal tadi Pak, ideal dari segi baik itu gajinya maupun dari pemahaman dari segi sistem itu sendiri tuh harus seperti apa gitu Pak, step by step-nya gitu. Hingga akhirnya menjadi timnya itu bisa jadi tim yang utuh dan solid gitu Pak. Jadi kita ngomong apa udah paham. Tadi kan berbicara idealnya seperti itu biar punya ritme dan pemahamannya sama gitu Pak. Nah, cuman kan ukuran-ukuran tadi itu kalau yang sepengalaman saya tuh susah gitu Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, saya kira begini ya. Pertama, kita nomor satu saya kira bagaimana proyek itu comply terhadap aturan atau hukum ya. Nah, itu yang paling harus kita jaga begitu. Jadi nomor satu itu adalah bagaimana kita memahami kategori-kategori proyek. Ya, tidak sedikit kalau proyek yang sifatnya pengembangan itu kategorinya tuh lamsam ya, istilahnya begitu ya. Kalau lamsam itu pokoknya begitu sepakat ditentukan siapa pemenang, itu nilai proyek yang tertulis itu harus atau nilainya itu ya praktis tidak berubah ya, praktis tidak berubah. Kemudian kewajiban pemenang tender itu yang memenuhi seluruh deliverable begitu kan ya, dengan berbagai resikonya, kecuali hal-hal yang kategorinya force major ya, itu beda. Tapi selama tidak ada kategori force major itu harus diselesaikan. Nah, ini kalau melihat di level itu dulu ya. Nah, nanti yang jadi kunci itu sebetulnya
adalah ini, sejauh mana kita, kalau kita maksudnya kita itu di pihak yang membayar, ya. Nah, itu kan kita nanti akan membuka harga tender berapa, ya. Atau paling tidak apa yang dibuka atau tidak, tapi paling tidak kita punya patokan harga yang sudah kita hitungnya, apa istilahnya tuh, PP. on cost, estimation ya. Jadi petaksiran versi kita gitu ya. Nah, itu. Ini saya kira yang kita ketika membuat disitulah harus hati-hati. Kalau misalnya standar yang ditetapkan pemerintah itu terlalu rendah, ya, maka ya paling buruk tidak ada yang berminat, ya. Nah, atau ada yang nekat gitu, tapi kualitasnya rendah. Itu ya. Tapi begitu ada yang mau, ternyata bisa menyelesaikan, ya nggak masalah, fine-fine saja. Nah, beberapa jarang sih ya, yang kebanyakan lamsam ya. Ada sebagian tender yang mensyaratkan yang mengajukan diri itu untuk membuka hitung-hitungannya. Nah, kalau membuka hitung-hitungannya, ya tentunya kita harus ini ya, harus bisa memperlihatkan referensi ketika nanti diskusi, sehingga kita fair menilai yang bersangkutan ini terlalu mahal, terlalu berlebihan resource-nya atau apapun lah dan sebagainya, ya. Itu satu poin seperti itu. Jadi kesimpulan pertama itu adalah kita harus punya orang yang jago juga gitu dalam menghitung, sehingga ketika menilai ini wajar atau tidak itu jadi ini ya, lebih wajar, lebih leluasa, lebih masuk akal begitu ya. Yang parah itu kan kalau kita sudah tahu siapa yang bakal mengerjakan, ya tolong buatkanlah. Nah, itu sebetulnya paling bahaya itu ya, paling salah itu sebetulnya. Ya, saya tahulah hal seperti itu kadang terjadi juga. Lalu berkaitan dengan penetapan rate. Nah, ini memang kalau sebuah atau gini, intinya terlepas dari berapapun nilai rate-nya itu, ya, intinya itu adalah harus ada kesamaan persepsi antara pihak yang membayar dengan pihak yang dibayar lah, ya. Jangan sampai menurut yang membayar, seorang programmer itu dibayar sebulan 3 juta. Faktanya di pasaran nggak ada yang mau dibayar segitu. Akhirnya jadi akal-akalan tadi. Akal-akalan di volume orangnya. Benar tidak? Supaya nilai total proyeknya tercapai yang diinginkannya berapa. Tapi itu nanti bagi orang yang paham akan memunculkan satu ketidakwajaran. Kalau orang yang ngerti keuangan kan ketidakwajarannya dari nilai uang kan. Kalau ada software engineers yang sangat berpengalaman, melihatnya dari ini aja jumlah orang dia tahu. Ini software apa sih? Kok programmernya sampai 40 orang begini? Nah, misalnya begini. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, ya disitulah nanti saya kira pangkal ininya ya, masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebisa mungkin ada penetapan. Jadi, intinya ginilah, baik pemerintah ataupun bukan, kecuali kalau lamsam silakan. Tapi kalau tidak lamsam, sebaiknya itu ada ketetapan. Ini harus dihitung berapa orang, satu orangnya nanti dihargai man days atau man month,
ditetapkan, ya. Satu man days-nya berapa, satu man month-nya berapa. Ya, sehingga hitung-hitungan ini dari kedua belah pihak itu menjadi klop gitu cara berpikirnya. Jadi kalau saya sih itu ya ininya begitu ya. Kalau tidak ada ketetapan sama sekali, lebih baik ke lamsam larinya. Ya, karena kalau tidak nanti jadi akal-akalan bisa muncul atau terungkap ketidakwajarannya. Ya, nanti jadi dicurigainya disitulah saya kira. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Baik, saya kembalikan Pak Yusuf, lanjut. Baik, ini presensi sudah di-sync ya. Dan waktu juga udah mau habis Pak. Jadi saya tidak buka lagi pertanyaan. Kalau pengalaman saya sih pada intinya tugas sajalah dipimpin Pak Yusuf, mangga Pak. Baik, jadi nanti karena waktu udah habis Pak, hampir habis. Mungkin nanti untuk minggu depan kita lihat saja dulu ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Tapi yang jelas kalau untuk halaman ini kali ini yang kalau pengalaman saya Pak, intinya untuk estimasi ini kan kita kuat-kuatan saja dengan pemilik proyeknya ya, bohirnya gitu. Kita bisa bersaing kalau tender dibandingkan pesaing kita, dan setelah itu di tahun berikutnya adalah berjuang melawan BPK gitu. Bagaimana supaya yang kita masukkan itu wajar gitu dengan berbagai cara pinter-pinteran. Di Indonesia kan lebih banyak kadang-kadang ya administrasinya jauh lebih ribet daripada softwarenya itu sendiri gitu. Jadi ya itulah kenyataan di kita ya. Pokoknya. Jadi Pak Yusuf, kalau tadi jawaban saya jawaban dosen. Kalau yang diceritakan Pak Yusuf itu jawaban proyektor. Ya betul Pak. Jadi yang ini dengan rumus segala macam ini, nah itu justru perlu sekali ketika berhadapan dengan BPK supaya bawa aja ke tempat yang ribet begini, akhirnya nanti semua dengan ngopi sekali, akhirnya semua setuju, oke-oke sajalah. Mungkin itu ya, ini kita belajar untuk bukan mengakali BPK ya, tetapi kita bisa dibawa beradaptasi kemanapun supaya hasilnya hasil softwarenya bagus, kemudian semua pihak bisa menerima, tidak ada unsur penipuan dan lain-lain lah. Itu sih menurut saya Pak intinya, karena software ini kan sangat banyak sekali, rawan sekali, gelap gitu, tidak seperti bikin jalan aspal atau jembatan, banyak sekali liku-likunya. Bentar interupsi ini mumpung saya ingat sesuatu relevan dan menurut saya perlu disadari bersama ya. Ada satu hal yang tidak menguntungkan kondisinya di Indonesia itu, yaitu penghargaan terhadap orang dari luar Indonesia itu suka dihargai terlalu tinggi, atau sebaliknya orang kita dihargai terlalu rendah gitu. Jadi kalau ada sebuah proyek ini yang mengerjakan orang-orang asing, wah standar rate-nya mereka tuh demikian besar ya, demikian tinggi. Tapi kalau memperjuangkan orang kita dapat penghargaan itu susah begitu ya. Nah ini saya kira fairness-nya itu memang jadi kadang-kadang hilang di situ ya. Ya kita harus sinergi lah memperjuangkan itu, karena dengan secara tidak langsung berarti kita menganggap orang-orang kita tuh bodoh gitu, atau ya katakanlah pintar tapi tidak layak dibayar pantas gitu ya. Padahal dari luar negeri juga kebanyakan tuh biasanya dari India ya, dari India lalu yang datang kroco-kroco juga gitu, yang bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris dangdut begitu ya, yang sambil seperti bernyanyi begitu, India tulen gitu, yang nggak pernah kemana-mana begitu ya. Jadi gitulah. Gitu ya Pak Yusuf ya. Ya betul Pak, itu inti dari semuanya. Mengapa kita tadi ya perlu menguasai hal-hal yang bikin pusing BPK, karena seringkali BPK itu
mengeceknya dengan kacamata kuda. Padahal kalau mereka beli si India itu harganya berlipat ganda, hasilnya nggak beda jauh. Apalagi kalau beli software jadi, mahal banget. Sementara kita sudah murah pun masih diubek-ubek terus gitu ya sama BPK itu gitu. Ditawar. Jadi itulah udah dibayar murah, kemudian masih aja diudak-udak gitu. Jadinya ya kita perlu sesuatu pengetahuan yang Pak Ari sampaikan tadi supaya udah tidak terlalu jadi diinjak-injak gitu harga rate man hour-nya lah, kurang lebih begitu. Mungkin itu yang paling penting barangkali itu ya Pak Ari. Jadi kita tahu teori-teori sehingga software berapapun kasarnya asal dari kita sudah maksimal ya memberikan sesuai spek awal. Nah sisanya ketika diperiksa, terutama kan ini yang jadi masalah ini BPK ya. Kalau pengalaman saya gitu, nah jadinya mendingan ya udah. Jadi kita punya pakai rumus tertentu sehingga ketika dijelaskan mereka juga bisa paham. Ya itu saja dulu barangkali Pak Ari. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat. Ibu dan Bapak semua, kita udah lewat 2 menit dari waktu. Terima kasih banyak, kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya tutup saja Pak Ari ya. Ya, terima kasih. Teh Atina juga sudah bantu mengelola presensi dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusef, terima kasih Pak Ari.